Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan halo Kamtibmas untuk Anda semua pemirsa. Kita berjumpa lagi di sore kali ini bersama saya Gustiada dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas topik pada sore kali ini, analisis dan evaluasi Operasi Zebra Rencong 2018. Sudah bersama saya narasumber ataupun pembicara kita di sore kali ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak AKBP Dr. Andes Haji Muhammad Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa di rumah. Dan terima kasih banyak Bapak Zaki sudah hadir di Studio CTV. Kita akan berbagi informasi seputar Operasi Zebra Rencong 2018 ya Pak ya. Dan pemirsa, Bapak AKBP Dr. Andes Haji Muhammad Zaki selaku Kasubdit Dikyasa Lantas Polda Aceh. Pak Zaki, mungkin boleh cerita ataupun memperkenalkan apa peran dan tugas dari Kasubdit Dikyasa Lantas Polda Aceh ini, Pak? Terima kasih. Saya sebagai Kasubdit Dikyasa lebih banyak mengemban tugas di bidang pendidikan rekayasa lalu lintas, terutama untuk anak-anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA sampai ke pada fakultas. Kita lebih banyak kepada edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas, sehingga dari usia dini adik-adik kita ini mengerti tentang lalu lintas, bagaimana cara mengendarai sepeda motor, di persimpangan jalan ada lampu merah misalnya, terus menggunakan helm yang benar, juga dalam jalan kaki ada penyeberangan, kita menyeberang pada saat kapan. Jadi semua itu kita didik dari usia dini sampai ke fakultas. Jadi Anda lebih dekat. Salah satu tugas kami dari Dikyasa. Oke, baik. Anda juga berarti Anda sangat dekat sekali dengan dunia anak-anak ya Pak ya? Benar sekali. Benar sekali. Setiap minggu adik-adik polwan di Dikyasa, kemudian dibantu rekan-rekan polwan yang lain. Juga seluruh polres yang ada selantasnya semua ada program pendidikan anak usia dini. Nah, untuk edukasi tertib berlalu lintas ini kan untuk usia anak dini biasanya dalam 1 bulan itu dilakukan berapa kali Pak kegiatannya? Setiap minggu. Setiap bisa minggu. 4 kali, bisa 5 kali. Itu di sekolah-sekolah atau bagaimana? Kita tergantung. Baru-baru ini kita langsung di lokasi kita di Polda di PJR. Misalnya besok ada 2 sekolah diundang. Gurunya sendiri minta dia datang ke PJR, di sana ada kendaraan lalu lintas, ada mobil lalu lintas, terus kita kirim anggota kita berbaur, di situ kita beri edukasinya tentang lalu lintas. Nah, ini saya pengen tanya dulu nih Pak, anak-anak ketika melihat polisi, itu antusias mereka seperti apa? Wah, luar biasa. Apalagi dalam hal edukasi tata tertib berlalu lintas Pak. Malah kalau dia lalu lintas, dia kepingin baju bocilnya tuh ada orang tuanya harus beli baju seragam polisi. Berarti menandakan dari kecil dia sudah senang dengan polisi. Iya, alhamdulillah. Khususnya lalu lintas. Betul sekali. Ya Pak, kita akan berbicara analisis dan evaluasi Operasi Zebra Rencong 2018. Pak, saya akan flashback sebentar. Untuk tahun 2017 saja ini tercatat ada 81.000 lebih kasus pelanggaran Pak. Kemudian ada 69.000 diselesaikan dengan tilang, dan teguran sebanyak 12.000 lebih pelanggaran. Nah ini kan kenapa masih tingginya angka pelanggaran walaupun sudah dilakukan sosialisasi berkali-kali. Ini pendapat Anda seperti apa Pak Zaki? Sebenarnya gini, mungkin data belum lengkap kemarin ya. Oke. Kita udah evaluasi kemarin berakhirnya Operasi Zebra. Secara kuantitas ada penurunan, penurunan baik angka maupun kuantitas korban. 2017 kita bisa lihat sendiri di pelanggaran dulu ya. Iya, silakan Pak. Di pelanggaran tilang itu 2017 selama Operasi Zebra yang berlangsung selama 12 hari itu jumlah pelanggaran tilang 9.748. Oke. Itu 2017. Ini data resmi kita. Baik. Tapi selama Operasi Zebra bukan tahun berjalan. Tahun selama Operasi Zebra karena kita ada beberapa operasi patu, operasi Zebra, operasi lilin lagi. Kemudian 2018 untuk tilang ada peningkatan. Tilang itu kan penindakan langsung tilang ya. Ada 10.887 tilang. Ini seluruh Aceh nih data kita. Jadi ada kenaikan 12% dari 2017
yaitu sekitar 1.139 kenaikan jumlah tilang. Sementara untuk teguran 2017 ada melaksanakan teguran 2.177 teguran. Di 2018 ada penurunan teguran karena kita lebih banyak penindakan yang langsung dialami. Di situ ada penurunan teguran sekitar 14%. Oke. Pak, baik, bisakah Anda menjelaskan teguran yang diberikan kepada pelanggaran seperti apa, sifat tegurannya? Jadi gini, kita kan bertahap nih, sebelum operasi Zebra ini kan ada operasi patuh. Operasi patuh kita 70% itu harus patuh. Nah, kemudian, mohon maaf, jadi operasi patuh, sebelum operasi patuh ada operasi simpati. Operasi simpati ini 70% kita teguran. Operasi patuh ini kebalikannya. Jadi apa yang sudah kita sampaikan harus dia patuh di operasi patuh ini. Jadi nggak langsung serta-merta kita langsung penindakan. Teguran itu bisa bersifat kita dengan sosialisasi, kita arahkan, kemudian teguran yang pakai tali helm, kita bilang pakai tali helm yang benar. Nggak ada safety belt, pasang safety belt. Kita tahu semua mobil juga punya safety belt, tapi malasnya memakai. Terus ada spion, nggak mau pasang. Padahal spion itu sangat, iya, harus 2. Jadi kadang-kadang anak-anak sekolah ini dengarnya 2 spion, berdoa lah begini begitu dia buka. Padahal itu salah dan spion itu sangat fatal. Apalagi dengan jumlah kendaraan terus bertambah, sementara jalan kan tidak bertambah. Sehingga padat sekali. Kita lihat Banda Aceh sekarang kan cukup padat dengan roda 2-nya. Betul. Nah, untuk pelanggaran yang terjadi di tahun 2018 ini, Pak Zaki, paling banyak ini didominasi oleh siapa? Anak muda atau para ibu? Kalau kita ambil dari usia itu, dari usia 20 sampai 30. Masih usia produktif, kebanyakan anak mahasiswa. Anak-anak terutama SMA, itu cukup banyak pelanggaran. Sementara yang sudah bekerja, lebih dominan dia pada kealpaan, karena buru-buru. Jadi pada usia dini, usia yang banyak pelanggaran itu usia produktif masih. Iya, baik. Nah, untuk operasi Zebra Rencong 2018, apakah ini sampai kapan Pak dilaksanakan? Sudah 12 hari atau 2 minggu sesudah kita gelar pasukan dan sudah berakhir. Artinya sampai? 2 minggu. 2 minggu, baik. Nah, untuk prosedur sendiri dalam menggelar razia ini bagaimana Pak? Ini kan ada kasus pelanggaran yang diselesaikan di tempat, mungkin seperti tadi yang tilang, tindakan langsung, atau langsung dibawa kemana dan bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Jadi namanya operasi, ini operasi khusus. Operasi khusus, waktu terbatas, didukung anggaran juga terbatas. Ada surat perintah selama operasi patuh, selama operasi Zebra Rencong. Dan setiap ada pelanggaran ditegur, yang ringan-ringan, tapi yang berat misalnya nggak pakai helm, nggak punya SIM, langsung ditilang di tempat. Dan dia wajib nanti mengikuti sidang nanti. Waktu yang diberikan ada waktunya nanti ditilang itu. Baik. Nah, untuk polisinya sendiri Pak nih, mereka harus dilengkapi dengan surat perintah ya Pak ya, tadi dijelaskan. Iya. Kemudian seperti apa Pak, papan? Jadi gini, operasi Zebra Rencong 2018 direncanakan, punya waktu, punya perencanaan, dan mereka setiap ke lapangan dilengkapi dengan surat perintah, dengan nama petugas semua lengkap di situ. Lokasi tugas juga di mana disebutkan, tapi secara umum ya, misalnya lokasi Banda Aceh, Kota Madia. Terus dalam razia itu ada pelang tanda, ada pemeriksaan polisi, operasi Zebra Rencong misalnya. Itu diberikan di jalan, ditaruh, dan wajib itu, wajib diketahui. Kemudian petugas pun dengan sopannya senyum sapa salam, mencari tempat yang aman, sehingga yang benar pelanggaran dipinggirkan, yang nggak bermasalah jalan terus. Oke, baik. Terima kasih banyak, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Jangan lupa.